Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ahlihi ajma'in. Amma ba'd. Wahai para kekasih Rasul, calon-calon penghuni surga semuanya, Recording in progress. puji, syukur, sembah, sujud, patuh, setia, ikhlas, cinta kita muarahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang selalu menuntun, membimbing kita untuk menjadi pengamal-pengamal syukur yang tekun. Allah perintah yang demikian itu agar hidup kita menjadi sentosa di dunia, lalu di akhirat nanti menjadi bahagia. Salam dan salawat abadi kita sajikan buat seorang manusia yang namanya selalu diucapkan oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Itulah manusia agung penghulu alam, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, tema kajian kita pada pagi ini adalah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, kalau besok saya berencana ke Surabaya jam 10 pagi, maka paling tidak 1 jam sebelum keberangkatan, saya sudah harus mempersiapkan semua yang harus dipersiapkan, sehingga tepat jam 10 pagi saya berangkat ke Surabaya dengan tenang. Karena persiapan dilakukan jauh sebelum keberangkatan. Hal yang sama juga dilakukan Allah pada saat merencanakan menghadirkan nabinya di muka bumi. Fakta sejarah mengatakan Nabi kita lahir 571 Masehi. Ada riwayat yang tidak populer lain 573 Masehi. Tapi jumhurnya 571 Masehi. Tapi rencana menghadirkan nabinya di muka bumi dilakukan pagi-pagi betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa lacak melalui senior-senior beliau. Yang paling dekat dengan beliau itu Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Melalui Nabi Isa Allah turunkan Injil. Di dalam Injil Allah bocorkan rencananya menghadirkan Nabi Muhammad di muka bumi. Jadi tidak ujuk-ujuk lalu kemudian dia nih jadi angkat jadi Nabi. Tidak. Pakai perencanaan, manajemen yang sangat kuat dan rapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 33 tahun. Bekerja menjadi Nabi dan Rasul 3,5 tahun. Sangat singkat. Jadi kalau antara Nabi dengan Nabi Isa alaihi salam sekitar 540 lebih tahun sebelum hadirnya Nabi. Sebelum turunnya surah Al-Alaq, peristiwa Gua Hira. Allah sudah bocorkan rencananya.
buat melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak hidup antara Nabi kita dengan Nabi Musa 2500 tahun. Melalui Nabi Musa Allah turunkan Taurat. Di dalam Taurat lagi-lagi Allah ungkap rencananya menghadirkan Nabi kita di muka bumi. Dalam kitab Ulangan 22 ayat 2. Kitab Ulangan 33 ayat 2. Di situ dikatakan Tuhan telah datang melalui Tursina. Maksudnya Tursina. Dan dia telah terbit buat mereka melalui Seir. Kemudian dia pancarkan cahayanya yang begitu benderang melalui Gunung Paran. Di sini disebutkan ada 3 tempat yang sangat monumental. Pertama Tursina, tempat yang sangat identik dengan Nabi Musa. Seir, tempat yang sangat identik dengan Nabi Isa. Sedangkan Gunung Paran dijelaskan dalam kitab Kejadian 22 ayat 22. Di situ tempat di mana ibunda kita Hajar bersama anaknya Ismail menemukan sumur Zam-Zam. Isyarat kota Makkah. Isyarat kota Makkah. Dan dalam sejarah dikatakan Nabi kita adalah Nabi satu-satunya diutus dari kota Makkah. Lahir di kota Makkah. Al-Quran pun mengatakan itu. Dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 146. Alladzina atainahumul kitab. Dan dia Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada mereka. Mereka siapa? Yahudi, Nasrani. Yahudi dengan Taurat, Nasrani dengan Injil. Bagaimana sikap mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengenali Nabi Muhammad itu sama seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini luar biasa. Bukan istri-istri mereka. Enggak, anak-anak mereka. Saya nikahi istri saya usianya 19 tahun. Hidup sebelum 19 tahun, saya tidak tahu. Kayak gimana SDM-nya? Seperti apa akhlak kesehariannya? Tapi anak-anak saya, anak pertama lahirnya di mana, seperti apa lahirnya, sejarahnya, utuh hampir semua terekam dalam memori kita itu. Anak kedua seperti apa, anak ketiga seperti apa, anak keempat seperti apa, kelima seperti apa. Terekam utuh di dalam memori kita. Tapi istri kita tergantung kenalannya dari tahun berapa. Artinya mereka kenal betul. Lebih mengenali Nabi Muhammad daripada putra-putri darah daging mereka sendiri. Maka tidak heran, Pendeta Buhairo kan, ketika Nabi lagi magang dengan pamannya Abu Thalib, seorang pedagang yang ulung, bisnismen yang sangat luar biasa berkelas, dagang dari Mekah ke Syam tuh, Suriah sekarang ini. Dari pintu jendelanya itu dia ngelihat ada fenomena menarik, awan mengiringi pergerakan kafilah. Ada apa ini? Dia langsung teringat dalam Tauratnya. Oh,
pasti ada calon nabi yang ada dalam rombongan itu. Dia utus utusannya, atau kalau pakai bahasa kita sekarang, tebar intel dulu deh. Gitu. Gali itu kelompok yang baru masuk ke Syam. Dan ke Syam itu siapa? Kelompok mana? Pimpinan siapa? Begitu ke sana, diundang makan malam ke rumah beliau. Begitu sampai di rumah, tidak ada anak kecil. Tidak ada orang yang istimewa, biasa-biasa aja. Dari pandangan spiritual beliau. Itu. Ini ada yang tidak. Pimpinan rombongannya siapa? Ditunjuk Abu Thalib. Dipanggil masuk ke mihrab beliau. Sebetulnya ada yang kurang nih. Itu. Oh iya, keponakan saya. Kenapa nggak diundang ke sini? Lagi jaga barang aset semuanya tuh. Kan semuanya ke sini. Semua aset dititipkan kepada beliau untuk menjaga. Tolong diundang, harus datang ke sini. Begitu sampai ke rumahnya, bertiga ngomong, segera bawa anakmu ini pulang ke kota Makkah. Karena orang-orang yang memusuhinya siap membunuh beliau. Segera bawa pulang. Ini kerjaan intel nih. Gitu. Dan semuanya pasti melalui program Allah Subhanahu, nggak lepas dari program Allah Subhanahu wa taala. Segera pulang, saudara-saudaraku sekalian. Karena apa? Mereka tahunya. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia seorang Taurat yang sangat kuat sekali Tauratnya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dia kuasai. Pandangan objektifnya muncul. Nggak kayak sekarang, banyakkan subjektifnya. Karena apa? Muatan politiknya lebih tinggi daripada kitab-kitab mereka. Walaupun memang kitabnya sekarang banyak yang dikoreksi. Makanya Rasul mengatakan, la tusaddiquhu jami'an wa la tusaddiq wa la tukadzibuhu jami'an. Jangan kamu membenarkan semuanya, tapi juga jangan kalian mendustakan semuanya. Itu dalam kitab Ulangan tadi, kitab Kejadian, ada kan muatan yang masih lempeng, masih lurus. Itu. Bahkan dalam kitab Ta'zim Al-Mindah karangan Imam As-Subki, dia menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nabiyyan." Aku menjadi nabi, aku diutus, aku dilahirkan itu, aku ada itu. Wa adama bainar ruh wal jasad. Pada saat Adam masih dalam proses antara ruh dan jasad. Beliau sendiri pun langsung mengakui matan hadis ini, isi hadis ini memang tidak sesuai dengan nalar. Tapi kalau kita kaji dengan kajian yang lebih mendalam, ya ketemu itu. Secara de facto manusia pertama itu Nabi Adam. Tapi secara katakanlah de jure atau hakikat, manusia pertama bukan Nabi Adam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menjadi penegasan tidak langsung diklarifikasi Allah kepada kita pada saat ketika Rasul melakukan Isra dari Makkah ke Aqsa. Haram ke Aqsa tuh, baru kemudian naik ke atas Mi'raj itu. Sampai di Aqsa semua seniornya udah menunggu kedatangan beliau. Ada 124.000 nabi rasul udah nunggu. Ngapain?
reuni alumni. Jadi nggak pakai makan-makan, nggak pakai ngobrol, ngalor ngidul. Penyakit kamu apa? Kemarin meninggal. Sakitnya apa ya? Gue juga punya kolesterol nih. Pada ceritain penyakit masing-masing, anak berapa, kuliahnya di mana, cerita semuanya. Keluar semuanya di kegiatan alumni itu. Itu. Lalu ada organ tunggal. Kemudian joget-joget sama-sama. Zuhur lewat aja itu. Aduh, ya Allah. Ketemu sama semua senior beliau. Waktu itu kan terjadi tahun psikologis yang sangat merundung Nabi, Amul Husni. Rasul ditinggal oleh istri kesayangan beliau, bunda kita Khadijah. 3 hari kemudian pamannya sendiri yang menjadi perisai dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Goncang juga psikologis beliau. Allah tahu keadaan psikologisnya, diundanglah melakukan tamasya spiritual yang sangat kuat sekali. Perjalanannya nggak bisa dijangkau oleh nalar manusia. So kalau perjalanan buruk itu, kalau difisikakan, dari Haram ke Aqsa itu 4 detik, Pak. Itu luar biasa. Haram ke Aqsa itu 4 detik. 1250 kilometer dari Haram ke Aqsa. Dari Mekah ke Palestina itu 1250 kilometer. Ditempuh dengan 0,4 detik saja. Jadi kalau logika nalar kita nggak ketemu. Dan fisikawan mengatakan kalau sebuah kecepatan itu melebihi atau sama dengan kecepatan cahaya, maka sesuatu itu akan berubah menjadi energi, lumer, hilang sama sekali, angus. Kecepatan secepat itu Nabi pulang ke Mekah lagi nggak cedera sedikit pun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, dia katakan jadi itu barang. Enggak ada hukum probabilitas dalam kamus Allah. Enggak ada hukum kemungkinan, semuanya pasti. Kalau Taum misalnya, nanti sore habis zuhur mau ke Bandung. Belum tentu ke Bandung jadi itu. Belum tentu. Tahu-tahu dapat kabar begini-begini, nggak jadi. Gitu. Kuntu nabiyan wa adama bainar ruh wal jasad. Jangan itu hadis-hadis tentang bagaimana teknis Allah meniupkan ruh ke dalam diri. Yang kemudian dalam hadis dikatakan didelegasikan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa teknisnya? Benar 4 bulan. Tapi bagaimana mungkin datang dari ketinggian yang tak terhingga? Datang dari ketinggian yang tak terhingga. Sampai di sini kok nggak mabuk gitu, nggak tiba-tiba hilang kesadaran lalu kemudian salah alamat. Niupkan ruh. Harusnya di blok A misalnya, tahu-tahu blok D atau tahu-tahu di komplek lain. Enggak. Ibtidak dan teknologi Allah luar biasa. Allahu Akbar. Banyak sekali membentang ayat-ayat maupun hadis yang bicara tentang bagaimana mekanisme alam gaib, tapi kita sendiri tidak bisa menjangkau sampai ke. Makanya dibutuhkan kalbu supaya bisa mengimani itu semua. Ranah iman ini bukan ranah ilmu. Itu. Saudara-saudaraku sekalian, so kalau andai kata malaikat turun
Nih, jarak terdekat dengan susunan galaksi Bima Sakti yang planetnya sampai Pluto. Pluto itu jaraknya 275 kilometer, 275.000 kilometer dari permukaan bumi. Bukan ribu, juta. Dari permukaan bumi. Kecepatan cahaya loh, kecepatan cahaya. 275 kecepatan cahaya. 275 kilometer. Jauh banget. Kali 10 pangkat Jauh banget. Nggak ada itu manusia yang usianya sampai ke situ. Artinya nggak keburu sampai ke sono, udah mati. Gimana kalau dari kejauhan yang teramat sangat? Udah nalar nggak bisa terima ini. Tapi nyatanya kita sekarang hidup dalam kelengkapan organ, kelengkapan susunan struktur tubuh yang lengkap. Karena semuanya punya ruh. Nggak mungkin nggak ada yang nggak punya ruh. Semuanya punya ruh. Masya Allah. Udah imani saja, maka semuanya beres. Pertanyaannya, kenapa jasadnya baru lahir 571 Masehi? Tapi rencana menghadirkan nabinya ke muka bumi dilakukan luar biasa. Jauh-jauh hari sebelum adanya alam semesta ini. Sebelum adanya Nabi Adam alaihi salam. Ya Allah. Jawabannya ada dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21, ayat 107. Wama, ini dahsyat banget loh. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, yang perencanaan menghadirkan kamu itu melampaui seluruh nabi dan rasul sebelum kamu. Melainkan rahmatan, membawa pesan-pesan yang berisi rahmah, kasih sayang. Yang pesan-pesan itu menjangkau lil alamin, ke seluruh alam semesta. Ya Allah. Satu pesan yang sangat kuat sekali, yang sangat besar, yang sangat luas, yang sangat berat. Tidak ada satupun para nabi dan rasul sebelum nabi kita mendapatkan mandat ini. Mandat ini hanya bisa ditujukan kepada orang-orang yang spesial, orang yang dianggap mampu oleh Allah, dan menurut Allah yang mampu melakukan itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan strategisnya diposisikan di ujung para nabi dan rasul, nabi terakhir. Kalau memang tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, maka logikanya pesan-pesan Allah dalam Al-Quranul Karim membentang mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, muaranya satu, rahmatan lil alamin. Tidak akan mungkin satu ayat berbenturan idenya dengan ayat-ayat yang lain. Muaranya satu. Rahmah, kasih sayang. Makanya kita nggak pernah menemukan ayat misalnya kalau satu orang berantem dengan orang lain, terusin deh sampai kalian saling membunuh, enggak apa-apa. Enggak ada. Yang ada itu apa? Penghargaan terhadap nyawa manusia. Al-Ma'idah, surah kelima, ayat 32. Min ajli dzalika katabna alaih.
Min ajli dzalika katabna ala bani Israel. Karena dengan sebab kasus terbunuhnya Habil oleh kakaknya Qabil, maka kami dekretkan kepada seluruh umat manusia melalui Bani Israel. Artinya dalam Taurat ada itu. Apa dekretnya? 2. Annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard. Siapa saja yang membunuh satu nyawa, bukan 2, bukan 3, 1 saja nyawa. Au fasadin fil ar, menebarkan kerusakan di muka bumi. Daratan dirusak, lautan dicemarkan, udara dipengapkan, hilang keseimbangan ekosistem. Rusak semuanya. Faka'annama ahyan nasa jami'a faka'annama qatalan nasa jami'a, sama dengan dia membunuh semua manusia sejagat. Besar sekali dosanya. Allah murka banget. Bukan 2, bukan 3 loh Pak, 1 nyawa. Harganya itu sama dengan kita membunuh semua manusia sejagat. Kalau sekarang 7,7 miliar manusia, sama dengan sekali kita membunuh. Itu logikanya kita membunuh 7,7 miliar. Betapa berharganya nyawa manusia. 1 nyawa loh. 1 nyawa. Enggak nunggu 2, enggak nunggu 3. Karena buminya cuma 1. Makanya peristiwa di Malang itu ngelus dada kita. Karena terang benderang ini by design ini. Kalau nggak by design, nggak ada pintu yang ditutup. Dan transisi antara bulan September menuju ke Oktober. Kenapa nggak ada yang berkoar-koar ya? 1 nyawa loh Pak. Ini psikologi waktunya nih. Transisi dari September ke November, Desember, Oktober. Itu kasih statementnya, ini karena pintu dikunci, ini karena tangganya begini. Ya udah, pidanain Anda. Tangga tuh. Artinya apa? Ke depan kasusnya sumir. Kalau sudah kayak begitu. Kayak seperti 700 orang waktu pemilu meninggal tuh. Sumir nanti. Habis, hilang. Menguap. Tapi ini fakta loh Pak. Fakta. Sementara Islam yang dibully habis-habisan, landasan etiknya luar biasa. Min ajli dzalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Sebaliknya, wa man ahyaha, barang siapa yang memelihara kehidupan manusia yang lain. Ada perbedaan pendapat, selalu ada ruang diskusi, ajak ngobrol semua komponen-komponen bangsa. Seperti apa sih itu? Semuanya didengar, lalu kemudian muncul solusi-solusi kreatif. Itu namanya mencegah kalau ada nyawa yang bisa. Kalau perbedaan visi, misi, tujuan politik, perbedaan bisnis, perbedaan pikiran-pikiran yang kaitannya dengan bangsa, selalu ada ruang diskusi. Ini ada kompleks, agamanya beda-beda, ada toleransi. Semuanya punya muatan kehidupan yang sama. Keakraban sosial terjaga betul keseimbangannya. Kalau ini yang terjadi, logika Qur'annya, kita bukan sedang menyelamatkan 1 nyawa Pak. Faka'annama
ahyan nasa jami'an. Sama dengan kamu menyelamatkan 7,7 miliar manusia. Makanya kalau andai kata kita kasih makan buka orang, berbuka puasa, Senin Kamis misalnya, Ramadan kejauhan, Senin Kamis misalnya, sebetulnya kita sedang menyelamatkan. Sedang kasih makan miliaran manusia, itu logikanya. Besar sekali keutamaan pahalanya tuh. Keutamaan amalnya itu. Ya Allah. Pantas Quran itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ke seluruh alam semesta. Artinya apa? Kalau bicara tentang Islam, udah khatam. Kalau bicara tentang akhlak, dalam sejarah sudah melakukan pembuktian besar. Nggak perlu diperdebatkan lagi. Dalam berumah tangga, suami istri cecok, suami istri berselisih. Bagaimana caranya? An-Nisa, surah keempat, ayat 34, ayat 35. Kalau andai kata kamu khawatirkan istrimu berbuat nusyus, lalai menjalankan kewajiban-kewajiban asasi dalam rumah, bukan hak-hak asasi, kewajiban-kewajiban asasi yang melekat betul dalam dirinya, nggak jalan, fa'izuhunna, kasih mau'izah kepada beliau, nasihat, dengan suara yang manis, datar. Nggak ada perubahan, dengan suara yang agak naik volumenya. Naik lagi, agak keras. Atau boleh jadi tajam. Nggak keras, tapi tajam. Itu. Ya Allah. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur. Ada tahapan-tahapannya. Jangan langsung loncat, cerai. Nggak boleh. Ayo, rasakan hidup dibimbing oleh Al-Quranul Karim. Bukan pisah rumah loh. Pisah tempat tidur. Tempat tidur, bukan pisah kamar juga. Enggak. Boleh jadi masih dalam satu kamar, tapi istri di atas, kitanya di bawah. Gelar tikar atau di sofa misalnya. Masih satu kamar, Pak. Masih satu kamar. Ini psikolog. Nih, kalau yang punya anak kuliah di fakultas tarbiyah atau fakultas jurusan psikologi, ini bisa direnungkan, dilacak ini secara psikologisnya itu seperti apa. Sudut pandang psikologisnya itu sangat luar biasa nih. Psikologi yang Allah ingin bentuk kepada kita. Bagaimana supaya semuanya menjadi damai-damai saja. Suami istri itu. Bukan pisah rumah, bukan pisah kamar, satu kamar. Pisah tempat tidur saja. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Kan gak mungkin begitu tidur langsung tidur kan. Pasti mikir. Sebetulnya salah saya apa sih? Itu. Jangan-jangan salahnya di saya nih. Hanya karena saya ini pandangannya subjektif, tidak objektif. Keburu marah duluan, akhirnya kemudian emosi yang muncul. Marah yang datang tuh. Itu. Hilang pandangan objektivitasnya. Ditemukan. Sebelum bobo, ditemukan. Salah saya rupanya. Begitu besok paginya, bangunnya jam 3:30. Sebelum tahajud, datengin dulu istri tuh. Padahal tidurnya satu di atas, satu di bawah. Kita yang bangunin tuh. Sayang, sayang, sayang. Belai-belai rambutnya.
Ya Allah. Jangan manggilnya pakai jarak. Enggak, jangan pakai jarak. Belai-belai rambutnya. Deketin. Sebelum kita ngomong minta maaf saja, 80% udah ada jawaban dalam diri. Udah, selesai itu. Selesai. Ya Allah, sekarang ini jadi suami cengeng betul. Jadi istri manja betul. Ya Allah, gimana? Padahal abghadul halalu 'indallahi tolak, perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah, justru itulah tolak. Tapi malah digandrungi oleh kita, malah jadi budaya. Jadi budaya. Sementara kita mengaku menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut Nabi itu jangan kelihatan pada sholatnya saja, puasanya saja, hajinya saja. Tapi rumah tangganya berantakan. Jangan. Ya Allah. Karena Nabi itu teladan bagi seluruh kegiatan hidup kita. Karena pribadi beliau, pribadi yang lengkap. Insan kamil, al-insanul kamil. Masya Allah, luar biasa Nabi kita sallallahu. Maka kita hari ini bersyukur banget menjadi pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bangga. Harus bangga menjadi pengikut Nabi. Lalu kemudian mendorong, datangkan spirit yang berkualitas untuk mencontohi Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian wadribuhunna, pukul. Tapi nggak pakai sampai kepada tahapan wadribuhunna, tahu-taunya udah ada solusi. Ketika pisah kamar. Itu. Pisah tempat tidur. Bukan pisah kamar, maaf. Pisah tempat tidur. Udah selesai. Itu. Karena iman dengan iman kalau sudah ketemu, kelop. Tapi kalau iman dengan kufur, yang atuh syukur banget, yang atuh kufur banget, nggak ketemu-ketemu tuh. Kayak minyak dengan air. Kayak minyak dengan air. Kemudian kalau andai kata deadlock juga, gimana Pak Ustadz? Fab'athu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Hadirkan hakam dari keluarga laki-laki, hadirkan hakam dari keluarga perempuan. Duduk bersama dalam satu meja. Insya Allah ada jalan keluar. Bukan langsung tolak, tidak. Terakhir baru tolak. Kelima tuh, jalan keluar kelima, baru tolak. Tolak pun nggak langsung. Tolak pertama, tolak kedua. Jadi Allah tuh kepengen kitanya akur aja sebetulnya. Emang dulu waktu milih istri pakai merem apa? Ya Allah, kitanya nggak matang betul itu, nggak dewasa betul. Menyelesaikan satu persoalan loh, bukan banyak persoalan, satu persoalan aja. Kadang-kadang kita nggak bisa, letoy kita ini. Itu. Ya Allah. Di akhirat nanti, kalau di hadapan Allah, ketika kita ditanya, saya pengikut Nabi. Buktinya apa? Berkeluargamu cara Yahudi. Bisnismu cara imperialis, misalnya. Itu. Ngaku-ngaku jadi pengikut Nabi. Fatihahmu aja nggak jatuh bangun gimana? Aduh, ngeri saudara-saudaraku sekalian. Bagaimana hubungan kita dengan sesama saudara kita non-muslim? Aduh, ini juga sangat berkelas bapak-bapak, ibu-ibu. Aduh, ya Allah. Dalam surah Al-An'am, surat ke-6, ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Jangan kalian mencaci maki sesembahan orang-orang yang menyembah selain dari Allah. Nggak boleh kita rendahkan, nggak boleh kita caci maki.
Nggak boleh kita bully, ledekin. Nggak boleh. Haram itu. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Sebab boleh jadi mereka akan membalas kamu dengan balasan yang tanpa ilmu. Keras, kasar, brutal. Di Jawa mayoritas muslim. Minoritas mereka. Mereka nyari deh minoritas muslim. Di Flores, kampung saya. Di Ambon misalnya. Atau enggak di Indonesia. Sekarang di Palestina misalnya. Semuanya pada diam kan? Ketika tanah Palestina dicaplok sampai 80%, kita diam aja. Kalau sudah kayak begitu tuh, diplomasi tingkat tinggi itu. Nggak bisa pakai demo-demo di jalan. Ya Allah. Luar biasa tingginya. Karena apa? Allah sendiri memberi kebebasan kepada siapa saja memilih beriman atau tidak beriman. Kalau beriman, tanda kecerdasan pada nalarnya, pada dirinya, kalbunya masih ada. Tapi kalau tidak, udah tumpul baik nalar maupun kalbunya. Karena potensi diri kita itu diukur dari apakah nalar kita masih berfungsi, apakah kalbu kita masih berfungsi dengan baik. Al-haqqu min rabbikum, Al-Kahfi ayat 28. Al-haqqu min rabbik 29. Al-haqqu min rabbik. Al-Quran ini datang dari Allah. Islam ini produk Allah. Faman sya'a falyu'min. Ketika engkau dakwahkan ke ruang publik, ada orang terima lalu kemudian memilih beriman, monggo silakan beriman. Itu bersyukur bahagia. Tapi ketika berdakwah tentang ayat-ayat Allah, ada yang memilih kufur. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang memilih kufur, monggo silakan kufur. Pilihan terserah masing-masing. Tapi konsekuensi dari sebuah pilihan adalah resiko dan tanggung jawab. Milih kufur, tanggung sendiri. Kalau 1 minggu ke depan, qadarullah kita diwafatkan, begitu masuk kubur, tahu-tahu ketemu azab kubur, resiko tanggung sendiri. Begitu masuk ke alam kubur, ya Allah, dimanja-manja sama Allah. Fasilitas kuburnya tiap hari meningkat terus, bertambah terus. Itu resiko dari pilihan karena kita cerdas memilih pilihan yang benar. Rasul pun sebagai tokoh yang mula-mula mendakwahkan Islam dikasih landasan etiknya dari Allah. Walau ini dalam surah Yunus. Surah Yunus. Ayat-ayat terakhir itu. Walau sya'a rabbuka, jika Tuhanmu menghendaki Muhammad, la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Semua manusia sak bumi ini beriman semuanya kalau Tuhanmu menghendaki. Hari ini gimana? Artinya Tuhan kita tidak menghendaki. Allah tidak kepengen ada kemajemukan supaya menjadi indah hidup ini dijalanin. Afa anta tukrihun nas. Maka apakah engkau wahai Muhammad mau memaksa publik hatta sampai beriman, hatta yakunu mu'minin, supaya beriman. Sementara Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Enggak boleh. Ya Allah, keren banget ajaran agama kita ini. Keren banget. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau tugas Nabi kita itu rahmatan lil alamin, nggak bisa dielaborasi semua pembuktian bagaimana rahmatan lil alamin dalam Al-Quran, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ujung-ujungnya, kinerja Nabi kita selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, langsung diakui oleh Allah dan dapat pujian langsung dari Allah.
Dapat pujian langsung, apresiasi langsung dari Allah. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala, benar-benar di atas, bukan rendahan, menengah, apalagi rendahan. Di atas Pak. La'ala, benar-benar di atas. Kita harus jaga supaya kewibawaan Nabi kita ini benar-benar di atas. Nggak boleh menengah, apalagi rendahan. Khuluqin azim. Apa yang atas? Khuluq. Kualitas akhlaknya itu. Budi pekertinya itu. Azimun. Khuluq itu bentuk mufrad dari kata akhlak. Azimun. Tinggi, agung, mulia. Kalau kayak begini, yang namanya orang Islam, lembut Pak. Luar biasa toleransinya. Tapi bukan berarti lembut cenderung lemah. Tidak. Tidak. Dia punya integritas, dia punya kekuatan, dia punya spirit untuk membela diri. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Karena itu pun ada tuntunannya. Perangi mereka yang memerangi kamu. Nggak boleh yang di rumah, nggak boleh. Yang memerangi kamu saja. Itu etika perang loh. Luar biasa. Dipuji habis-habisan oleh Allah. Sampai kemudian dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Langsung digaransi, siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sama dengan dia taat kepada Allah. Langsung digaransikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Menariknya, setelah dipuji habis-habisan akhlak Nabi SAW, diturunkan menjadi pesan moral buat seluruh umat manusia. Walaupun yang mengambil manfaatnya hanya orang-orang beriman dan bertakwa saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar pada diri Rasul itu keteladanan yang baik. Artinya apa? Nyuruh nyontoh, jangan kepada yang lain. Jangan menjadi pengikut yang ini sementara nggak ngikutin cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadz, Nabi kita sudah nggak ada. Ya udah ngikutin ulama yang ngikutin Nabi. Ngikutin pemimpin yang ngikutin Nabi. Kayak gitu aja, sederhana banget. Takarannya itu aja. Standarnya itu saja. Ada yang kemudian ngeles, Pak Ustadz. Kalau Nabi kayak begitu kan Nabi. Saya kan manusia biasa Pak Ustadz. Iya. Bukankah hadirnya Nabi untuk dicontoh? Kalau Allah nyuruh kita mencontoh, artinya Allah mengetahui betul tingkat kemampuan kita untuk bisa memenuhi hasrat ayat ini. Contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata hasrat untuk mencontoh, keinginan untuk meneladani itu naluri dasar manusiawi kita. Ada pada semuanya. Anak-anak kita, termasuk kita. Semua kita punya hasrat untuk mencontoh. Kemauan untuk meneladani. Dan potensinya besar banget. Ini diteliti oleh seorang pakar psikologi perkembangan asal Amerika. Dia hasil penelitiannya begini. Setiap informasi, ilmu atau ilmu pengetahuan, atau boleh jadi pengetahuan, karena ilmu ketika kata majemuk dengan pengetahuan itu beda. Beda dengan ilmu sendiri, beda dengan pengetahuan sendiri. Itu. Maknanya beda-beda. Kata beliau, diakses dengan 3 instrumen. Pertama, melalui mata. Yang kedua, melalui telinga. Yang keempat, melalui apa yang beliau sebut dengan stimulus-stimulus lain.
rangsangan-rangsang faktor-faktor lain. Melalui mata, kata beliau, 83%. Efektif memberikan perubahan itu 83%. Luar biasa. Melalui telinga, efektif memberi perubahan 11%. Sedangkan faktor-faktor yang lain hanya 6% saja. Melalui mata. Artinya kan ada yang dilihat, ada yang disaksikan. Kalau menggunakan istilah yang lebih psikologis, melalui keteladanan efektif merubah perilaku 83% bobotnya. Melalui telinga, artinya ada yang didengar. Saran, pendapat, nasihat, termasuk tausiah kita pagi ini, efektif merubah perilaku 11%. Sedangkan faktor-faktor yang lain 6%. Saya kemudian tafakur, pantas Allah menurunkan satu ayat khusus mereferensikan seorang tokoh yang kemudian setelah dipuji habis-habisan direferensikan ke kita untuk kita teladani, maka bahagia di dunia dan sentosa di akhirat. Nggak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, Pak Ustadz saya ini manusia. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Kan Nabi lahir buat diteladani. Jari telunjuk ini hanya bisa menunjuk gunung. Ini Gunung Pangrango, ini Gunung Salak. Ini Gunung Tangkuban Perahu misalnya. Tapi dia tidak bisa merangkulnya. Apa yang tidak bisa kita contoh dari Nabi, bukan berarti kita buang semuanya tuh. Kalau kita nggak bisa sobar sesobar-sobarnya Nabi, bukan berarti paha anak jadi biru kan? Kalau kita nggak bisa jujur sekualitas jujurnya Nabi, bukan berarti sama istri ngebohong terus kan? Kalau kita nggak bisa adil sekualitas adilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti lakukan kebohongan publik terus, zalim terus kan? Apa yang tidak bisa secara maksimal? Karena memang sampai kapanpun kita nggak bisa seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kualitasnya, nggak bisa. Sampai kiamat nggak bisa. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mencontoh Nabi secara maksimal sesuai kemampuan kita, nggak boleh rekayasa, nggak boleh rekayasa. Tumbuhkan kedewasaan, kematangan iman dalam diri kita supaya muncul konsistensinya, datang istiqomahnya. Jadi naluri dasar manusiawi itu mencontoh orang tuh. Perilaku orang bisa berpengaruh kepada anak-anak kita, kepada kitanya sendiri juga iya. Makanya kalau andai kata kita pulang tiba-tiba di kamar anak kita poster Muhammad Salah. Lah orang mana nih? Lahir di mana? Sekarang ada di mana? Itu sama siapa? Kayak lagu aja. Itu sebetulnya ini alarm keras dari Allah buat kita sebagai orang tua. Kita nggak kepake pada diri anak kita. Itu dalam nalarnya, dalam kalbunya nggak kepake sama dia. Nanti tiba-tiba rambutnya kok gondrong. Ya Muhammad Salah rambutnya gondrong. Ngikut tuh. Nanti sampai kepada gaya jalannya, gaya hidupnya. Nyontoh. Begitu nyontoh, gaji UMR. Nggak bisa. Gimana mau nyontoh? Orang di sana miliaran. Itu. Tapi itu teguran keras dari Allah. Bahwa kita udah kehilangan pamor di mata anak-anak kita itu. Kalau sudah kayak gitu, ngajak ke Az-Zumar udah sulit Pak. Udah sulit. Tapi kalau begitu selesai Liverpool tanding, lalu kemudian dia bikin statement, langsung dengerin Pak. Atau dicari-cari malah. Itu, dicari-cari. Kenapa nggak bikin gol? Padahal tadi udah berhadapan sama kiper. Ada apa nih?
Diikutin Pak, diikutin. Saudara-saudaraku sekalian, ini yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kita nggak bisa dalam 1 jam mengelaborasi apa dan bagaimana Rasulullah. Karena bagaimana mungkin setitik air sanggup bercerita tentang samudra. Bagaimana mungkin seberkas sinar sanggup bercerita tentang mentari. Nggak bisa, nggak sanggup. Nggak sanggup. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian. Ya, mangga, mangga. Pakai mic saja biar kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak, mengenai kan kita tahu bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Sementara kita juga paham bahwa yang namanya akhlak itu adalah sesuatu yang spontan, tanpa harus dipikir, tanpa harus direkayasa. Sementara kalau orang-orang yang sudah berbuat maksiat ataupun zolim, kadang-kadang itu adalah pekerjaan, itu adalah spontan. Jadi seolah-olah itu mah legal gitu karena spontan. Barangkali mungkin saya butuh penjelasan. Iya. Aku khilaf, minta maaf. Padahal zinanya 3 kali udah. Gimana tuh? Itu. Mohon maaf mama, mohon maaf papa. Aku salah, saya salah. Padahal pagi-pagi udah teleponan. Itu. Udah gitu pakai khilaf lagi. Ya Allah. Hari ini memang rusak semuanya kita ini. Rusak semuanya. Udah. Kita kalau nggak salah hari ini ya, 12 Rabiul Awal ya. Ya, jadikan spirit untuk merubah semuanya itu. Jadikan spirit buat merubah semuanya. Karena dalam kesendirian Rasul tetap jujur. Di tengah keramaian tetap jujur. Di rumah jujur. Di masyarakat jujur. Ngelola bangsa negara juga jujur dikedepankan. Maka amanah jadi tumbuh. Istiqomah jadi. Ikhlas jadi jalan. Kita hari ini memang ngeri Pak. Makanya saya sering mengatakan, udah lakukan perubahan di balik pintu rumah kita sendiri dulu deh. Pintu rumah kita dulu dibenahi. Itu. Kadang-kadang begitu masuk, azan dikumandangkan, ada 2 orang masih duduk di situ. Berlainan jenis, dari mana kita enggak tahu. Menegur, aduh nggak bisa. Memang semuanya udah. Padahal marra'a minkum mungkaran. Kalau kamu melihat jenis kemungkaran, ini mungkar nih, ini mungkar, ini maksiat nih, ini maksiat nih. Falyughayyirhu biyadihi. Pakai fa loh, bukan wa. Bukan thumma. Wisolnya fa. Segera. Segera. Segera lapor ke RT, ke RW. Segera lakukan perbaikan, pertemuan RT, RW, segala macam. Karena ini hati-hati loh. Bukan pepesan kosong ketika Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyah, karena dia perbuatan keji, bukan kotor loh. Keji jauh lebih kotor dari kotor itu sendiri. Wasa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan untuk menyalurkan hasrat libido. Itu. Kalau itu yang dipilih, itu seburuk-buruknya cara untuk menyalurkan hasrat libido. Di mata kita, kejadian, kita ngelihat. Itu. Kita ngelihat, tapi kita diam saja. Setidaknya kita lapor ke RT, ke RW. Itu. Kita lapor ke RT, ke RW. Atau ke ketua DKM misalnya, lakukan. Punya wewenang tuh. Karena ini
masjid dan sekitarnya ini kita harus pastikan bersih, atau pastikan semuanya kalau bisa sholat. Ajak mereka sholat. Ya sholat nak, itu di situ ada mukena, di situ ada kain, ayo sholat nak, sholat nak. Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, sebuah perbuatan bukan dilarangnya itu perbuatannya itu, tapi mendekati perbuatan itu. Dalam Quran 2, wala taqrabuz zina, untuk zina. Yang kedua, wala taqrabu malal yatim, jangan kalian mendekati aset-asetnya anak yatim. Gak boleh. Kata beliau, bukan melakukan perbuatan itu, mendekati perbuatan itu menunjukkan bahwa sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, sekali kita melangkah, kemungkinan besar terjerumusnya sangat tinggi. Godaannya sangat kuat sekali, Pak. Lalu kemudian ujung-ujungnya tadi, go khilaf. Padahal dari rumah berapa jarak itu ke rumah anak yatim. Atau ke perempuan itu. Pakai mobil lagi, pakai motor, pakai angkot lagi. Udah di sana khilaf. Itu. Dan ternyata logika hukum positifnya mengakses itu. Maka biasa-biasa aja hukumannya. Itu. Makanya udah kita bentuk akhlak dari dalam rumah kita. Pastikan suami, istri, orang tua, turun ke anak-anak. Ayo, kita punya pandangan yang sama. Ayo, lakukan perubahan dalam diri kita, nak. Sholat kalau bisa di masjid. Kalau belum bisa misalnya maghrib, isya dulu, nak. Pak, maghrib belum pulang dari kampus, kalau begitu isya. Pak, belum nyampe di rumah, kalau begitu subuh. Nggak apa-apa, mulai dari subuh dulu. Nggak usah langsung, pakai tahapan. Kalau energi perbaikannya itu pakai tahapan, biasanya langgeng. Nanti ujung-ujungnya ada istiqomah. Tapi kalau langsung satu paket, biasanya cepat hilang. Cepat nggak kelihatan lagi. Gitu. Kelihatan di masjid seminggu, hilangnya 1 bulan. Itu. Bahkan seterusnya. Mungkin satu lagi barangkali. Bismillah. Ustaz tadi menyampaikan yang di surat Al-Ahzab 21. Nabiullah sebagai uswatun hasanah. Di ayat-ayat berikutnya juga disampaikan, kalau tidak salah sih ada penyebutan masalah berkasih sayang dengan sesama saudara muslim gitu Ustaz ya. Juga bersikap keras gitu terhadap saya tidak berani menyebutkannya non muslim atau bersikap keras terhadap kufar. Berarti ada sifat kasih sayang, ada sifat juga bersikap keras begitu Ustaz ya. Kita juga lihat bahwa di dalam surah Nabiyah itu bagaimana Rasulullah memerangi Yahudi begitu ada seorang muslimah yang dilecehkan. Banyak contoh kasih sayang Rasul contohkan pada kita semua terhadap saudara-saudara muslim, terhadap keluarga-keluarga kita sendiri. Contoh-contoh baik gitu. Nah, kalau kita lihat di sekarang ada kecenderungan masyarakat yang sifatnya menilai sesuatu tuh langsung dengan ekstrimnya Ustaz. Jadi misalnya membenci non-muslim atau tapi bersikap orang yang berakhlak baik saja gitu, tapi untuk dirinya saja, tapi melihat kemungkaran diam saja seperti banyak contoh Ustaz sampaikan tadi. Bagaimana kita menanamkan gitu kepada generasi muda kita atau saudara-saudara kita ini bahwa memang ada waktunya kita harus bersikap tegas gitu ya. Kadang kita harus bersikap lembut gitu. Bahwa Rasulullah itu mencontohkan keduanya, tidak hanya satu bersikap akhlak baik saja, ada apa-apa diam, atau memang kalau ada sesuatu yang keras dibiarkan saja, atau memang keras-keras sekali gitu. Keseimbangan ini bagaimana Ustaz menyampaikannya? Terima kasih Ustaz. Ya.
Ya, tergantung situasi dan kondisi, kasus per kasus. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Surah Al-Fath ayat 29 itu. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersamanya, kaum muslimin, para sahabat kalau dulu ya, sekarang kaum muslimin, etos mereka tuh asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada orang-orang kafir. Punya garis demarkasi yang nyata, gak sumir, nyata. Tapi ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Kasih sayang antara mereka kaum muslimin. Beda madhab tapi kasih sayang. Beda pemahaman tetap kasih sayang. Karena ukhuwah mereka menyatukan mereka. Perbedaan-perbedaan dijamak-jamak saja. Terhadap orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka tegas, mereka keras. Rasul dulu bukan saja tegas, keras. Sampai perang. Jadi tergantung situasi dan kondisi sebetulnya. Kalau sekarang ini negeri kita ini damai. Negeri yang luar biasa. Nggak bisa pakai metode keras, tegas. Tapi tegas dalam urusan apa? Dalam urusan akidah, keimanan, ketauhidan. Hari ini sumir kan? Nggak bisa. Takaran-takarannya nggak jelas. Kalau di sini tiba-tiba ada anjing masuk ke masjid, lalu kasusnya biasa aja. Itu, oh orang gila, orang gila, orang gila. Saya di kampung saya udah 7 tahun lebih dapat izin mau bangun masjid, susah banget itu. Ada satu masjid, ada satu kampung, dia ibu kota kecamatan. Kecamatan saya nih. Kecamatan Ileape namanya. Itu. Susah banget dapat izinnya, Pak. Susah banget. Bahkan bupatinya dari kampung sendiri, dari desa sendiri, lakukan approach, pendekatan. Susah banget juga, Pak. Padahal bupatinya doktor, profesor bahkan, karena dia guru besar. Susah. Artinya apa? Ukuran mereka ukuran ideologi, bukan ukuran konstitusi lagi. Udah bukan ukuran konstitusi lagi. Ukuran diam-diam pakai ideologi juga. Hari ini tiba-tiba ada kepres. Negara berkewajiban memberi maaf. Ideologi, Pak. Ideologi. Artinya jadi tahu kan siapa kan? Itu. Karena udah terbiasa. Yang benar mana, yang salah mana, yang baik mana, yang buruk mana, yang halal mana, yang haram mana. Semuanya udah biasa, Pak. Antara halal dan haram biasa aja kualitasnya. Milih ini juga boleh, milih ini juga boleh. Karena ideologinya ideologi yang nggak pakai nilai. Nggak pakai nilai. Sementara kita bukan ideologi, agama, Pak. Pakai nilai, semuanya pakai standar nilai. Maka yang aman apa? Kalau di luar sana warawiri informasi luar biasa, ngacaknya, ini halal apa haram, udah kita benerin di dalam rumah kita dulu. Benerin dalam rumah kita dulu deh. Jangan sampai anak kita udah ke bawah cara berpikir kayak begitu.
Karena jualan ideologi ini terbuka sekali. Kalau anak nggak kunjung ke masjid, tanya juga, jangan-jangan sudah kena itu. Akhirnya kemudian standar nilai, baik buruk, benar salah, perintah larangan, udah nggak lagi ada pembeda. Sholat sama dengan nggak sholat sama, boleh. Mabuk sama nggak mabuk sama. Ya Allah. Lakukan perubahan di dalam rumah kita dulu deh. Bikin rame azumar dulu deh. Itu, insya Allah itu menjadi hidayah buat semuanya. Itu menjadi ruang hidayah buat semuanya. Insya Allah. Dan ada catatan penting, seperti ini negara kita karena faktor pemimpin, Pak. Kalau pengen ada perubahan, harus ada perubahan pada 2024. Siapapun menjadi pemimpinnya. Itu. Tapi kalau kita punya logika masih, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nerusin aja, ya udah nerusin aja. Tapi kalau pengen ada perubahan, ya udah lakukan perubahan. Dalam kepemimpinan yang akan datang. Pemimpin dan kepemimpinan yang akan datang. Tergantung kitanya. Political will kita harus betul-betul ada keberpihakan. Nggak boleh kayak seperti orang-orang hari ini. Masjid aja dianggap biasa aja tuh. Kayak rumah, tempat tinggal. Padahal toa kemana-mana tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak didengerin sama dia. Nah, kita lakukan perubahan di dalam pintu rumah kita masing-masing. Di balik pintu rumah kita masing-masing. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.